Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Melihat pernikahan Atta Aurel dari sisi presiden, rakyat dan kasus Rizik, ditulis oleh Alifur Rahman. Presiden itu punya kekuasaan yang luar biasa, dibantu oleh ratusan bahkan ribuan staf dari berbagai kementerian. Jadi mestinya kita tidak perlu khawatir untuk menyampaikan koreksi, kritik atau sekedar ekspresi kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh presiden. Itu semua tidak akan menggoyahkan kekuasaan yang sudah dimiliki. Kehadiran Presiden Jokowi di pernikahan Atta Aurel memang cukup menguras emosi. Pro dan kontra terjadi karena masing-masing melihat dari sisi yang berbeda. Dari sisi pendukung Rizik ini jelas tidak adil. Rizik yang menikahkan anaknya kemudian diproses hukum karena pasal keramaian. Banyak juga masyarakat bawah yang acara pernikahannya dibubarkan paksa oleh aparat. Tapi dari sisi orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi akan melihat dari sisi aturan protokol kesehatan dan perbedaan waktu. Kasus Rizik terjadi saat PSBB dan prokes sangat ketat. Dan sekarang sudah tidak seketat dulu meskipun tetap ada prokes. Perbedaan lainnya adalah pernikahan Atta Aurel berizin resmi oleh wali kota dan kadis lingkungan. Sementara Rizik dan mungkin orang-orang lain yang pernah dibubarkan acaranya itu tidak memiliki izin. Atau bahkan mungkin juga tidak tahu kalau harus izin dulu untuk membuat hajatan. Bagi keluarga Anang Ashanty, jelas bukan perkara sulit untuk mendapat izin dan menjalankan protokol semaksimal mungkin. Bahkan menanggung seluruh biaya swab tamu yang hadir. Gampang saja, mereka punya uang. Untuk penerapan jaga jarak bagi 300 orang tamu juga bukan perkara sulit. Pilih saja gedung yang luas dan sesuai untuk 300 orang dengan jarak tertentu. Kondisinya berbeda dengan Rizik, dia baru pulang dari Arab setelah melakukan umroh selama hampir 4 tahun. Jelas pendukungnya banyak yang ingin ketemu. Kesalahan Rizik adalah tidak membatasi tamu yang akan datang. Sudah tahu pendukungnya lumayan banyak, tidak ada pula larangan datang. Selain itu, perbedaan Anang dan Rizik adalah soal karisma dan kepatuhan. Teman-teman Anang yang gak diundang secara langsung jelas tidak akan datang karena mereka tidak mau seenaknya. Sementara pendukung Rizik adalah masyarakat kelas bawah yang tidur di masjid dan sholat di Monas. Jika Anang punya dana yang cukup besar untuk menyelenggarakan acara dan menanggung biaya swab, maka Rizik sebaliknya. Uangnya tak sebanyak Anang. Dan persiapannya cukup mendadak, baru tiba di Indonesia langsung bikin acara nikahan. Sementara dari sisi rakyat jelata yang tidak mampu sewa gedung, tapi juga tidak mampu bersikap terhadap tetangga dan keluarga besar untuk melarang datang dan membatasi undangan, masih ditambah dengan minimnya pengetahuan dan informasi di lapangan. Maka terjadilah acara yang tidak berizin. Keluarga besar datang dari segala penjuru plus tetangga, sementara tempat di rumah tidak cukup besar untuk menampung tamu dengan skema jaga jarak. Lalu bagaimana dari sisi Presiden Jokowi? Sebagai Presiden Jokowi sebenarnya cukup sering menghadiri acara pernikahan dan itu kan pernah menjadi masalah karena dilakukan di hari libur. Pernikahan anak Lanyala juga dihadiri oleh Presiden. Jokowi sebagai pribadi punya hak untuk berlibur dengan makan rendang di resepsi pernikahan teman-temannya. Sampai di sini mungkin akan ada yang bertanya, memangnya Atta itu temenan sama Jokowi? Hehehe. Presiden Jokowi itu kader PDIP, ibu dari Aurel Krisdayanti adalah kader PDIP dan juga anggota DPR Republik Indonesia. Sementara Atta Halilintar pernah diterima di istana untuk bikin vlog. Ini jelas sebuah kerjasama dan tidak bisa didapat oleh sembarangan orang. Sambil bercanda, Presiden menganggap Atta anak keempatnya. Jika sebagian orang menganggap pernikahan Atta Aurel adalah pernikahan selebritis, dari sisi lain itu dapat disebut sebagai pernikahan anak pejabat, anak anggota DPR Republik Indonesia. Jadi kalau mau melihat dari seluruh sudut pandang, maka acara pernikahan tersebut sebenarnya biasa saja. Acara pribadi tidak ada pelanggaran karena semua sesuai aturan. Bila rakyat jelata seperti kita menganggap itu tidak adil, ya begitulah kehidupan. Orang-orang kaya dan VIP itu selalu punya lebih banyak fasilitas. Jika kita tak mampu mengeluarkan anggaran seperti Anang yang mengikuti seluruh protokol kesehatan, jaga jarak, bayar tes swab tamu, maka pilihannya adalah tidak membuat acara. Kalau maksa, bubar. Selain itu, bukankah lampu merah sering tidak mampu menghentikan rombongan pejabat dan itu tidak bisa disebut pelanggaran? Begitulah, adil itu tidak pernah sama. Kita hanya sama di sisi Tuhan, tapi tidak sama di mata orang-orang.
Dari sisi aturan, waktu, dan kebiasaan, tidak ada yang salah dari Presiden Jokowi. Hanya saja kondisi masyarakat yang sudah setahun ini kesusahan akibat bangsatnya aturan-aturan PSBB, stres karena PHK massal dan bangkrut gulung tikar, lalu media kita menyajikan pernikahan megah yang dihadiri oleh Presiden. Bagi saya, Presiden kurang peka terhadap emosi masyarakat yang tengah kesusahan secara ekonomi, plus dibuat jengkel dengan aturan mengada-ngada sampai razia masker di mobil pribadi. Mungkin satu-satunya pihak yang bisa dianggap bersalah dari semua sisi adalah akun Sekretariat Negara yang memposting acara pernikahan Atta Aurel hanya karena dihadiri oleh Presiden. Orang-orang setnek ini nampaknya tidak bisa membedakan acara pribadi dan acara kenegaraan. Asal ada Jokowi, diposting. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.